Di sini saya akan membahas 5 jenis mentor yang bisa mengubah nasib Anda. Karena nasib Anda 2-5 tahun ke depan itu sangat ditentukan siapa mentor di balik diri Anda. Nah, saya di sini sebelum saya memulai 5 jenis mentor yang harus Anda miliki, ada baiknya saya mau sedikit bercerita kepada Anda. Ceritanya seperti ini. Ada seorang prajurit, yang mana prajurit ini naik seekor kuda. Nah, suatu hari dia tiba di di pinggir sungai. Nah, prajurit ini sepertinya dia ingin melewati sungai tersebut, tetapi dia ragu-ragu. Sungai ini dalam atau dangkal? Kalau dangkal, kuda saya dengan gampang bisa lewat. Tapi kalau dalam, karena sungainya keruh ya, jadi tidak bisa melihat kedalamannya. Tapi kalau misalkan dalam, takutnya kuda ini tidak bisa melewatinya. Dan apalagi arus cukup deras. Nah, terus si prajurit ini akhirnya dia tidak menemukan siapa-siapa, dia bingung. Dan akhirnya dia cuma bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain-main di sana. Terus dia tanya sama anak kecil itu, "Dek, ya, saya mau tanya, sungai ini dalam nggak?" "Oh, dangkal sungai ini, gampang," katanya. "Yakin? Yakin. Loh, saya setiap hari saya tinggal di sini kok saya tahu." "Oke." Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba, ya karena adik ini dia memberikan jawaban seperti itu, dia bilang dangkal kok. Siapapun bisa lewat katanya. Nah, akhirnya prajurit ini langsung seketika konyong-konyong dia membawa kudanya melewati sungai tersebut. Dan ketika sudah melangkah 1 meter, 2 meter, loh kenapa kok kuda itu dari kakinya awalnya dangkal, terus lama-lama sekarang tinggal lutut. Ya, airnya sudah selutut. Kemudian lebih dalam lagi, sekarang kaki kudanya udah nggak kelihatan. Dan kemudian nggak lama kemudian sampai di tengah-tengah malah tinggal kepala kudanya. Wah, dia loh kok ini deras sekali. Tapi karena dia udah di tengah, dia teruskan sampai akhirnya kuda ini tenggelam dan akhirnya cepat dan akhirnya dia lewat dan untung selamat dia sampai di tujuan. Akhirnya yang tadi awalnya cuma kaki kuda sampai kepala kudanya pun hilang dan akhirnya orang itu bisa menyeberang sungai. Wah, dia stres sekali sampai di pojok sungai tersebut. Dan akhirnya dia bilang sama adik itu, Dek, kamu itu gimana sih, Dek? Ya kan, kamu bilang tadi dangkal, ini saya hampir mati tenggelam loh terseret arus." Adik kecil itu dengan entengnya dia menjawab, "Mana saya tahu, Pak," katanya. "Kenapa? Setiap hari saya lihat itik itu lewat dari sungai ini bolak-balik. Nah, itik itu kan kakinya pendek, Pak. Sedangkan kuda kan kakinya panjang." Ya, cerita ini bisa berakhir sampai di sini ya. Artinya apa? Ternyata ya, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika Anda bertanya pada orang yang salah, maka jawabannya juga salah. Jangan pernah bertanya sama kepiting cara berjalan lurus. Ya, karena kepiting cuma tahu cara berjalan ke samping. Kalau Anda tanya kepiting jalan berjalan lurus, Anda juga bertanya pada orang salah. Demikian juga mentor. Karena mentor itu bisa menentukan dan mengubah nasib Anda. Yang pertama, kalau Anda ingin punya kondisi kesehatan ya yang baik, ya Anda harus cari mentor kesehatan. Nah, mentor kesehatan dalam arti itu apa? Cari pakarnya, yaitu dokter sama ahli nutrisi, ahli gizi. Yang kedua, kalau Anda mau memiliki kondisi finansial yang baik, ya, carilah ahli dan pakar finansial yang tepat. Yang bisa mengajarkan Anda edukasi finansial yang baik. Apa itu aset, apa itu liability, apa itu hutang, apa itu piutang, ya kan? Apa itu tabungan, apa itu uang modal kerja, ya kan? Apa itu keuntungan profit bersih, profit kotor, margin. Anda harus tahu itu semua. Baru Anda bisa mengelola finansial Anda yang baik. Mana pengeluaran yang harus uang untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, mana uang untuk kebutuhan modal kerja, dipisahkan. Mana untuk kebutuhan beramal, itu dipisahkan. Mana juga untuk kebutuhan pengelolaan Anda untuk kebutuhan anak sekolah, itu dipisahkan. Nah, dengan demikian Anda juga bisa mempunyai suatu pengetahuan finansial yang baik. Ya, dan ini sangat penting. Kalau Anda tidak tahu, maka keadaan finansial Anda pasti mess ya, atau kacau balau finansial ya. Nah, yang ketiga saya bicara soal agama. Ya. Kalau Anda hari ini kalau mau belajar agama cari guru agama yang tepat ya. Nah, kalau misalkan guru agama selalu mengatakan hal-hal seperti ini. Nah, jadi orang kaya itu nggak baik, jadi orang kaya itu nggak bisa masuk surga dan sebagainya. Menurut saya nggak mau komentari agamanya, tetapi sebaiknya Anda cari guru agama yang lain. Ya, kenapa saya katakan demikian? Bukan pindah agamanya ya, saya garis bawahi bukan pindah agamanya, cari guru agama yang lain. Ya,
Saya punya banyak teman guru agama, tokoh agama, teman saya banyak sekali. Bahkan beberapa murid saya juga guru agama dan tokoh agama. Beberapa murid saya, mereka kaya raya kok. Mereka banyak yang pengusaha kok. Ya. Tapi kalau ada guru agama mengatakan jadi orang kaya itu tidak baik, jadi miskin itu lebih baik, mengejar kekayaan dunia tidak baik. Menurut saya sih sebaiknya cari guru agama yang pengusaha ya. Ya. Jadi menurut saya itu jauh lebih bermanfaat menurut saya ya. Sehingga Anda cara berpikirnya lebih waras dan lebih benar gitu menurut saya ya. Anda harus beritahu bahwa tempat ibadah agama Anda itu dibangun pakai uang ya, bukan dibangun pakai doa saja tidak cukup gitu ya, dibangun pakai uang. Nah, kalau misalkan bukan para pengusaha-pengusaha yang sukses atau bukan orang-orang yang hari ini punya kemampuan beramal yang baik, saya kira tempat ibadah itu juga tidak bisa dibangun. Nah, di sini saya mau pertegas bahwa bukan salah agama Anda, tapi carilah guru agama yang baik ya. Dan kemudian yang keempat, kalau misalkan Anda ingin punya bisnis yang sukses, ya, Anda harus cari pebisnis dan bergabung di komunitas bisnis, pengusaha bisnis. Nah, di Indonesia ini lucunya satu, kalau Anda itu seringkali guru agama itu dijadikan mentor kesehatan, ya mentor finansial, ya mentor bisnis. Nah, ini menurut saya nggak cocok. Anda seperti bertanya sama anak kecil itu tadi. Maka Anda akan dapat jawaban yang salah. Anak kecil logikanya pendek. Dia cuma melihat itik itu kakinya pendek. Dia pikir kalau kaki pendek bisa lewat. Padahal dia tidak tahu itik itu bisa terapung. Nah, kuda kan tidak bisa terapung. Nah, itu masalahnya. Tetapi dia menjawab menurut logika dia. Salah, ya tidak salah. Nah, sama juga. Ketika Anda bertanya bisnis sama guru agama yang tidak mengerti bisnis, maka besar kemungkinan Anda dapat jawaban yang salah. Anda tanya kondisi finansial pada komunitas agama yang tidak mengerti masalah finansial, Anda dapat jawaban yang salah. Jangan-jangan hutang Anda tambah banyak nanti. Ya kan? Kalau Anda misalkan tanya masalah kesehatan kepada komunitas agama, ya jawabannya salah pula. Karena mungkin mereka masalah gizi buruk pun tidak mengerti, masalah nutrisi pun tidak paham. Jadi singkat kata Anda harus bertanya pada orang yang tepat. Kalau Anda mau bertanya sama orang sukses, ya konsultasilah sama orang yang sukses. Gitu. Anda mau jadi pengusaha yang berhasil, ya konsultasilah sama pengusaha yang berhasil. Jangan konsultasi pada guru agama yang mungkin dalam tanda kutip usaha apapun, berbisnis pun tidak pernah. Tapi ngertinya cuma masalah agama. Nah, Anda berkonsultasi pada orang yang tidak tepat. Ya, boleh sih berkonsultasi sama guru agama yang mungkin dia juga punya basic pengusaha. Itu nggak masalah. Tetapi kalau dia tidak punya basic pengusaha, maka besar kemungkinan jawabannya tidak tepat menurut saya. Ya. Nah, yang terakhir, mentor profesi. Nah, mentor profesi itu banyak ya profesi. Mungkin Anda mau jadi koki, ya carilah koki atau chef yang handal. Kalau Anda mau jadi banker yang sukses, ya konsultasilah sama banker atau orang yang punya reputasi di dunia perbankan yang berhasil. Kalau Anda mau jadi notaris yang sukses, ya konsultasilah sama notaris kawakan. Kalau Anda mau jadi pengacara yang sukses, ya konsultasilah sama pengacara-pengacara yang handal, yang mengerti masalah hukum. Ya kan? Ya, itu sekarang ada loh channel YouTube membahas masalah hukum ya. Itu pengacaranya cukup kondang itu ya. Kemudian kalau Anda mau jadi atlet yang sukses, ya Anda harus punya mentor atlet yang luar biasa, mentor olahragawan yang biasa. Mau jadi atlet basket yang sukses, ya jangan konsultasi sama koki. Ya kan? Jangan konsultasi sama dokter. Ya menurut saya nggak cocok gitu loh ya kan. Ya bertanyalah gimana cara melatih otot yang baik, gimana cara teknik mendribble bola yang benar, gimana cara memukul smash bulu tangkis yang benar, itu pasti ada pelatih atau mentor yang berpengalaman. Di situ yang akan memberikan Anda jawaban yang tepat ya. Kalau Anda ingin jadi musisi terkenal, ya saya percaya Anda harus punya mentor di dunia musik. Ya, Anda mau jadi artis terkenal, ya Anda harus punya mentor di dunia keartisan. Singkat cerita, Anda kalau ingin jadi apa, Anda harus konsultasi sama orang yang tepat. Itu kata kuncinya. Nah, kalau yang tepat itu boleh dikatakan mentor. Nah, syukur-syukur kalau mereka mau menjadi mentor Anda. Ya, nah saya yakin di channel ini saya juga mengajarkan tentang pentingnya mentor menemukan orang yang tepat. Saya mulai dari cerita itu tadi. Nah, di Indonesia seringkali itu dicampur adukkan. Ya, dicampur adukkan ini dan itu yang seringkali mungkin guru agama yang menjadi acuan utamanya. Menurut saya guru agama cuma bisa mengajarkan apa yang diajarkan oleh agama. Mereka belum tentu paham masalah kesehatan, mereka belum tentu paham masalah finansial, mereka belum tentu paham masalah bisnis, mereka belum tentu paham masalah keprofesian. Nah, jadi Anda harus konsultasi sama orang yang tepat, oke? Konsultasi pada orang yang tepat akan menentukan nasib masa depan Anda yang tepat.